ambruk di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ambruk di Jawa Tengah. Republik ambruk. Maka Jawa Tengah jebol, merahnya luntur. Benteng terakhir Ganjar dan PDIP akhirnya ditaklukkan Prabowo Gibran. Setelah digempur artileri dan infanteri selama 3 bulan, suara Ganjar hilang 30%. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding kekalahan di kandang sendiri. Setelah Jawa Tengah takluk, dipastikan tidak ada provinsi di Pulau Jawa yang dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Warto. Grader biji kopi di Warkop Bicara. Bersiap kawan, Warkop Bicara is brewing. Jawa Tengah merupakan wilayah yang unik. Pada masa penjajahan Belanda, penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu priayi, santri, dan abangan. Priayi adalah kelompok yang menguasai modal, seperti warga negara Belanda, tuan tanah, bangsawan, pendatang seperti dari Cina dan Arab. Kelompok santri adalah kelompok terpelajar yang mempelajari agama dan kitab-kitab serta menjalankan syariah agama dengan tekun. Biasanya berisi pekerja kelas menengah dan sebagian kelas bawah. Terakhir abangan, yaitu kelompok yang masih memegang kuat adat Jawa. Banyak yang mengaku beragama Islam dan tetap menjalankan budaya Jawa. Kebanyakan abangan merupakan pekerja kasar, buruh, dan petani. Penggolongan penduduk ini menciptakan dinding pemisah kuat di antara masyarakat, terutama di antara santri dengan abangan. Seperti yang terjadi di tahun 50-an sampai 60-an, di mana polarisasi sangat kuat. Kelompok priayi menjadi pemimpin di PNI dan PKI yang didukung abangan. Para kiai memimpin NU dan Masyumi, meskipun juga ada sedikit priayi di kader NU dan Masyumi yang jelas didukung santri. Pemilu tahun 55 menjadi awal konflik di masa pasca kemerdekaan dan puncaknya di tahun 66, di mana terjadi konfrontasi antara kaum santri yang mewakili NU dengan kaum abangan di pihak PKI. Konflik ini memakan korban jutaan manusia. Sedangkan Masyumi saat itu sudah dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap terlalu kritis dan mendukung pemberontakan PRRI Permesta. Meskipun di masa Orde Baru, konflik antar kelompok ini sudah tidak nampak dan partai disederhanakan menjadi 3 partai. Namun dinding pemisah antara kelompok santri dan abangan ini tetap kuat. Dibandingkan dengan wilayah Jawa lainnya, persentase penduduk Nasrani di Yogyakarta lebih banyak. Pada masa konflik tahun 65 dan setelahnya, banyak kaum priayi dan abangan yang merasa terancam karena diasosiasikan dengan PKI. Maka mereka meminta perlindungan ke keluarga dan kerabat yang dianggap aman. Ada sebagian orang Islam yang mau menerima dan melindungi mereka dan mengubah identitas mereka menjadi Islam. Ini awal mula istilah Islam KTP. Namun banyak juga orang Islam yang takut untuk menerima dan melindungi mereka, sehingga mereka akhirnya diterima oleh kelompok Nasrani dan mengubah identitas menjadi Nasrani, namun tetap menjalankan tradisi kejawen. Sebelum kami lanjutkan, tolong subscribe channel Warkop Bicara. Jawa Tengah termasuk Yogyakarta sebagai kandang banteng sudah dimulai sejak pemilu pasca reformasi. Pada setiap pemilu, PDIP menguasai mutlak Jawa Tengah, bahkan ada beberapa kota dan kabupaten yang suaranya sangat tinggi. Perolehan suara terkecil PDIP di Jawa Tengah pada tahun 2009 yaitu 3,3 juta suara. Namun ketika mengusung Jokowi sebagai capres, suara PDIP bisa bertambah 1 juta. Bahkan di 2019 mencapai 5,7 juta. Dan suara ini hampir sebesar gabungan suara partai kedua dan ketiga digabungkan, yaitu PKB dan Golkar. Pasca reformasi, penggolongan kelompok santri dan abangan ini bisa dilihat di suara partai. PDIP sebagai fusi dari PNI, Partai Nasionalis, dan Partai Non-Islam didukung kelompok abangan.
Kekuatan ini tersebar hampir di semua wilayah di Jawa Tengah. Sedangkan kaum santri diwakili PKB dan PKS dengan wilayah yang kuat sekitar Pantura dan kota dengan basis pondok pesantren besar. Pengelompokan ini masih terasa sampai sekarang. Salah satu contohnya tokoh seperti Jokowi ini tidak disukai PKS yang dianggap manifestasi masyumi karena Jokowi ini dianggap dari kelompok abangan yang sejarahnya memang berseberangan dengan kaum santri. Hasil survei Indikator dalam 1 tahun terakhir menunjukkan dinamika luar biasa. Awal 2023 elektabilitas Ganjar sangat kuat di 75%, Prabowo 13%, dan Anies 7%. Namun pada Februari 2024, elektabilitas Ganjar hilang setengahnya menjadi 38% dan Prabowo melambung 45%. Sungguh mengejutkan karena semenjak reformasi, Jawa Tengah selalu memenangkan capres PDIP. Mengapa suara Ganjar nyungsep di Jawa Tengah? Berikut beberapa alasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, tolong Anda subscribe dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Faktor pertama melambungnya suara Prabowo adalah pencalonan Gibran. Jokowi dan Gibran adalah tokoh terkuat di Jawa Tengah, mungkin sama kuatnya dengan PDIP. Suara pemilih PDIP maupun non-PDIP akan berpindah ke Prabowo karena faktor Jokowi yang termanifestasi di sosok Gibran. PDIP yang sudah mendarah daging di Jawa Tengah dan Ganjar yang merupakan gubernur 2 periode masih bisa menahan setidaknya di basis utama. Namun serangan-serangan bansos Jokowi yang intensif di Jawa Tengah tak bisa dipungkiri berhasil mendapat suara calon pemilih. Tidak hanya di wilayah santri, di wilayah basis PDIP pun dihujani bansos oleh Jokowi. Faktor kedua adalah pola kampanye ofensif. Kubu Prabowo total jadwal kampanye 75% di basis kekuatan lawan, terutama di Jawa Tengah. Untuk memperbesar peluang satu putaran, harus bisa rebut suara Jawa Tengah. Sebagai provinsi pemilih terbanyak ketiga, kubu Prabowo tidak hanya menginginkan suara besar, tapi harus bisa menang di Jawa Tengah. Kubu Prabowo melakukan kampanye dengan frekuensi tinggi dan skala besar di Jawa Tengah. Dengan modal mencalonkan Gibran dan membawa nama Jokowi, ini adalah kampanye yang efektif untuk mengobok-obok kandang PDIP. Faktor ketiga adalah bersatunya abangan dan santri. Dengan membawa tokoh kuat di kelompok abangan dan santri, Prabowo Gibran berhasil mendapatkan suara dari kedua kelompok tersebut. Jokowi dan Gibran adalah sosok terkuat yang mewakili abangan. Sedangkan tokoh NU seperti Habib Lutfi, Nusron Wahid, dan kiai lainnya berhasil menarik suara santri yang diperebutkan bersama Anies Imin. Selain itu, kelompok non-muslim yang sebelumnya sangat kuat di PDIP dan Ganjar dari hasil survei Indikator sudah lebih setengahnya berpaling ke Prabowo Gibran. Meskipun secara jumlah suara non-muslim ini kecil, namun ini menunjukkan penetrasi tim Prabowo Gibran berhasil. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah termasuk Yogyakarta adalah 3 provinsi suara terbesar. Menang di 3 wilayah ini akan memudahkan kemenangan Pilpres, bahkan bisa 1 putaran. Jawa Barat secara historis akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Hasil survei terakhir, Prabowo Gibran menang telak di Jawa Timur dan sudah unggul di Jawa Tengah. Sepertinya Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres dan cukup 1 putaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silakan Anda tulis komentar Anda dan bagikan video ini ke kawan-kawan Anda. Itu saja yang kami sampaikan kali ini. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya. Selamat menikmati kopi Anda dan wassalam.